Nah, terus apa yang PR lakukan ketika isunya sudah jelas? Nah, yang pasti harus di breakdown lagi. Penyebabnya apa, terus akibatnya apa, terus kerugiannya sebesar apa gitu ya. Jadi, nah emang harus di breakdown dulu. Kan suka ada yang bilang PR itu pembuat isu itu jadi teralihkan gitu ya. Jadi orang nggak fokus lagi gitu. Ya nggak selalu kayak gitu. Kalau emang kesalahannya memang fatal, memang terbukti, nyata terjadi, hal paling bijak yang harus dilakuin adalah meminta maaf kepada pihak yang dirugikan dan meminta maaf juga kepada publik gitu. Kalau emang kesalahannya ini dipublish gitu ya dan banyak publik yang tahu gitu. Nah, pengalihan isu itu sebenarnya dilakukan kalau memang yang terjadi itu tidak murni kesalahan perusahaan atau individunya. Bisa jadi itu sebuah isu yang sengaja diciptakan gitu ya atau disebarkan di halayak gitu untuk menjatuhkan pihak perusahaan atau individunya. Jadi memang kita bikin pengalihan isu itu sebenarnya gini teman-teman. Jadi misalkan nih ya, kalau sebuah institusi pemerintahan membuat kebijakan gitu, kan nggak semuanya orang tahu detailnya gitu. Yang jelek-jeleknya aja nih biasanya yang dilempar ke publik gitu. Jadi pihak-pihak yang dirugikan merasa kalau kebijakannya itu tidak memihak gitu ke mereka. Tapi sebenarnya bagus-bagusnya juga biasanya ada gitu. Maka dari itu bukan pengalihan isu sih sebenarnya gitu. Jadi kalau emang isunya itu tidak benar gitu ya, kita nggak langsung bilang enggak, itu nggak benar gitu. Tapi kita lebih introspeksi gitu ya, introspeksi. Oh mungkin pesan yang ada ini belum disebarluaskan secara sempurna. Kebijakan yang kita buat itu belum tersampaikan dengan baik ke halayak gitu. Kalau emang ini kebijakannya untuk kepentingan publik. Makanya ya dimanfaatkanlah oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut. Nah, idealnya sebelum kebijakan atau aturan diputuskan atau disahkan, itu seharusnya disosialisasikan dulu ke halayak. Nah, kita lihat dulu responnya. Ketika kita mau memberlakukan sebuah aturan atau kebijakan gitu ya, yang kita pikir ini akan baik gitu untuk masyarakat. Nah, responnya apakah membuat halayak itu menjadi khawatir dengan adanya perubahan? Karena kan memang ya, setiap perubahan itu untuk awalnya nggak selalu bisa langsung diterima gitu. Selalu mengerikan gitu ya. Karena kita udah nyaman dengan kondisi yang ada gitu. Terus tiba-tiba harus dirubah. Ya wajar sih, manusiawi banget gitu ya. Yang namanya manusia itu kan nggak selalu siap dan nyaman dengan perubahan yang terjadi gitu. Nah, oleh karena itu, ada baiknya kita sosialisasikan. Nah, sosialisasinya itu dalam bentuk apa? Sebenarnya dalam bentuk campaign. Kalau memang reaksi halayaknya itu negatif sekali gitu ya, nggak ada positif-positifnya, nah direvisi lagi kalau memang reaksinya negatif. Jadi direvisi dan ditambahkan poin-poin atau dirubah poin-poin yang lebih menguntungkan berbagai pihak gitu. Sehingga tidak terjadi keributan gitu ya dan reaksi-reaksi negatif lainnya. Ya jadi memang sebuah kebijakan atau aturan itu memang nggak bisa langsung disahkan gitu. Memang harus ada step-step yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum disahkan.